Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2B ingin mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang berjudul Konsep Kerangka Dasar Penyusun dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Saya Fitri Wulandari ingin mempresentasikan sedikit pengertian dan aspek-aspek yang terdapat pada transaksi syariah. Selanjutnya yaitu aspek-aspek yang terdapat pada transaksi syariah, yaitu paradigma transaksi syariah meliputi persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, dan universalisme. Selanjutnya karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi dilakukan sepanjang objeknya yaitu halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai karakteristik transaksi syariah meliputi 1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi dilakukan sepanjang objeknya yaitu halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita. Saya akan menjelaskan mengenai unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah dan pemakai laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah ada dua, yaitu yang pertama komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, dan yang kedua komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan. Selanjutnya yang kedua, pemakai laporan keuangan syariah, yaitu 1. Investor sekarang dan investor potensial, pemilik dana hot, pembayar dan penerimaan zakat, infak dan sedekah. Keempat, karyawan. Kelima, pelanggan dan masyarakat. Tiara Wibisono akan menjelaskan tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah dan asumsi dasarnya. Oke, yang pertama itu ada karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah. Yang pertama itu ada dapat dipahami. Yang maksud dari dapat dipahami ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis dengan ketekunan yang wajar. Yang kedua ada relevan. Relevan ini adalah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi para pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang ketiga ada andal. Andal ini memiliki kebebasan dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan disajikan secara jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Dan yang terakhir ada dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi antar kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja perusahaan, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Selanjutnya adalah asumsi dasar. Ada dua asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan entitas syariah, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Yang pertama dasar akrual. Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Selanjutnya ada kelangsungan usaha.
Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya.